Halo everyone, kalian penasaran gak sih kenapa Jawa Tengah punya alam yang beraneka ragam banget? Sebenarnya itu bisa kita kaji dari 10 konsep geografi yang biasanya para ahli gunakan untuk memahami hubungan antara manusia dan ruang. Nah, di video kali ini kita bakal buat secil mungkin biar kalian paham satu persatu dengan menikmati keindahan alam yang ada di Jawa Tengah. Let's check it out! Pertama, konsep lokasi. Jawa Tengah terletak di tengah-tengah Pulau Jawa, diapit oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Letak strategis ini bikin Jawa Tengah jadi penghubung antara wilayah Barat dan wilayah Timur. Kalau kalian pernah lewat jalur Pantura atau jalur Selatan, itu bukti betapa pentingnya posisi Jawa Tengah. Selain secara geografis, posisi ini juga ngaruh banget terhadap budaya dan ekonomi. Ketiga, keterjangkauan. Artinya, seberapa mudah sebuah tempat bisa diakses. Dulu, perjalanan dari Semarang ke Purwokerto bisa makan waktu seharian. Sekarang, berkat tol dan kereta cepat, jauh lebih efisien. Infrastruktur kayak tol, pelabuhan, dan bandara bikin keterjangkauan Jawa Tengah makin bagus. Akibatnya, wisata, perdagangan, dan industri tumbuh cepat. Kita bisa bilang, Jawa Tengah sekarang bukan cuma penghubung, tapi juga pusat pergerakan. Yang keempat, ada morfologi, yaitu bentuk permukaan bumi. Jawa Tengah sebenarnya bentuk permukaan buminya bervariasi, mulai dari pantai landai, pegunungan, dan dataran tinggi kayak Merbabu, Merapi, Dieng, sampai Sindoro, itu tuh ada di Jawa Tengah. Terus kalau misalnya kita geser ke selatan, ada pegunungan Serayu Selatan yang memanjang. Nah, bentuk lahan kayak gitu sebenarnya mempengaruhi banyak hal, kayak tanaman, terus pola pemukiman, sampai mata pencaharian masyarakat pun bakal berbeda. Kayak petani yang ada di Merapi, itu akan kontras dengan nelayan yang ada di Cilacap. Tapi justru itu yang membuat keanekaragaman di Jawa Tengah. Kelima, konsep pola. Setiap tempat punya pola ruang yang berbeda. Misalnya di daerah pegunungan, rumah tersebar mengikuti kontur tanah, menyesuaikan dengan medan. Sementara di pesisir utara, kayak di Pekalongan, rumah-rumah tersusun memanjang, sejajar pantai dan jalan raya. Dari pola ini, kita bisa membaca bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi, pola ruang itu bukan kebetulan, tapi hasil adaptasi cerdas manusia terhadap alamnya. Keenam, aglomerasi atau pemusatan kegiatan. Kita bisa lihat di Semarang ada kawasan industri besar, di Solo ada sentra batik, di Kudus ada industri rokok, dan di Purbalingga ada industri rambut palsu. Fenomena ini terjadi karena lokasi-lokasi itu punya keunggulan, entah tenaga kerja, transportasi, atau sejarah ekonomi. Aglomerasi bikin kegiatan ekonomi lebih efisien dan menciptakan lapangan kerja baru. Nah, inilah kenapa geografi bukan cuma soal peta, tapi juga soal kehidupan manusia. Ketujuh, nilai kegunaan. Setiap wilayah punya nilai guna yang berbeda-beda. Misalnya, lahan di Klaten berguna untuk pertanian padi. Dataran tinggi Wonosobo cocok untuk teh. Sementara, kawasan Magelang punya nilai budaya dan pariwisata lewat Candi Borobudur. Bahkan, pantai-pantai di Karimun Jawa punya nilai ekologis dan ekonomi yang tinggi karena jadi tujuan wisata alam.
Nilai kegunaan ini bisa berubah seiring waktu, tergantung cara manusia mengelola ruangnya. Kedelapan, ada interaksi dan interdependensi. Sebenarnya konsep ini sangat mudah dipahami, karena kita bisa bayangin bahwa satu wilayah pasti akan membutuhkan wilayah lainnya. Contohnya, pegunungan yang menghasilkan sayur mayur akan mengirimkan sayur mayurnya ke kota, dan kota akan menyediakan pasar juga teknologi. Begitu pula terjadi di daerah pesisir, mereka pasti membutuhkan sayur mayur dari dataran tinggi. Nah, dari sini tuh kita bisa menilai bahwa setiap wilayah punya peran, dan mereka saling melengkapi. Kesembilan, diferensiasi area. Setiap wilayah di Jawa Tengah punya ciri khas sendiri. Dieng dengan suhu dinginnya, Jepara dengan lautnya, Grobongan dengan ladang jagungnya, hingga Banyumas dengan logat khas ngapaknya. Semua berbeda, tapi itulah keindahan geografi, perbedaan yang membentuk keanekaragaman wilayah. Last one, keterkaitan ruang. Setiap aktivitas di satu wilayah akan berdampak pada wilayah lain. Misalnya, hasil pertanian Boyolali bisa dipasarkan ke Semarang, lalu diolah di industri pangan, dan dikirim ke luar provinsi. Satu alur, tapi melibatkan banyak ruang dan manusia. Keterkaitan ini bikin sistem wilayah Jawa Tengah jadi dinamis dan saling bergantung. Nah teman-teman, itu dia 10 konsep kajian geografi yang bisa aku jelasin tentang Jawa Tengah. Next time kalau kalian datang ke tempat baru, jangan cuma fokus sama jajanannya aja, tapi lihat dari kacamata geografi. Karena setiap sudut di muka bumi itu punya cerita. Nggak cuma enak dilihat, tapi bermakna kalau dipahami. Thank you yang udah nonton sampai akhir, itu aja dari aku. Bye-bye!